Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai Indonesia, salam Presidensial Institute. Pada kali ini kita sudah ada tamu spesial, Bapak Dr. Imam Ad-Daruqutni sebagai Sekjen Dewan Masjid Indonesia. Assalamualaikum Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah, Ustaz. Di tengah pandemi yang sudah hampir 2 tahun. Iya, Alhamdulillah. sudah 2 tahunan ini memang. Nah, peran Dewan Masjid Indonesia dalam mengatasi pandemi ini apa yang sudah dilakukan? Ya, pertama ketika berita merebaknya pandemi di Wuhan, Ya, Pak JK kemudian mengundang rapat kecil DMI di kediaman waktu itu. Inti pokoknya bahwa cepat atau lambat pandemi COVID itu akan masuk ke Indonesia juga, dan yang kemudian akan menjadi bagian yang juga analisis strategisnya itu bahwa masjid-masjid karena itu menjadi pusat masyarakat, ya, itu sesuai dengan pola gerakan penyebaran pandemi itu, karena kerumunan orang, sedangkan masjid itu mengakomodasi banyak orang, dia pusat masyarakat, kemungkinan masjid akan menjadi klaster penyebaran. Nah, untuk itu langkah DMI termasuk bagian langkah strategis dan mengambil peran bagaimana masjid harus bisa menangkal. Dan cepat sekali gerakannya Pak juga ya. Iya, cepat sekali kita. Dan kemudian ketika ada satgas atau gugus tugas nasional tentang COVID ini, DMI sudah juga melakukan langkah-langkah. Ya. Jadi kita membuat edaran ke masjid-masjid, yang diedarkan di masjid-masjid agar masjid segera menggulung tikar, menggulung karpet, kemudian membawa alat sajadah sendiri, kemudian juga menyiapkan hand sanitizer, kemudian juga harus bermasker, menjaga jarak dan sebagainya. Itu termasuk DMI pertama-tama yang mengeluarkan itu. Dan diumumkan secara nasional ya. Iya. Dan ketika peresmian protokol COVID itu, DMI sudah siap melakukan itu, dan juga di antara tempat-tempat yang rawan itu klasifikasinya memang pusat perbelanjaan, kemudian juga atau mall ya, kemudian juga masjid-masjid. Alhamdulillah masjid bisa menangkal itu dan menyatakan sampai sekarang nyaris tidak ada klaster di masjid itu. Ada juga, memang ada satu mungkin itu terjadi, tapi itu ada bukan sebenar-benar di masjid sebenarnya. Ya, Dewan Masjid Indonesia ini kan berdiri tahun 1972. Ya. Itu peran sertanya terhadap pembangunan spiritual di Indonesia itu dalam sisi apa saja, Pak Sekjen? Ya, untuk kita ketahui bahwa tonggak sejarah pembangunan nasional itu pada era Orde Baru itu dimulai dengan tahapan repelita, dan tahun 72 ini tahun landingnya repelita itu, dan diperkirakan karena satu pola hidup baru bangsa juga dibarengi dengan masifikasi transmigrasi untuk mengimbangi daerah-daerah tertinggal di luar Jawa itu. Orang-orang Jawa juga banyak, orang-orang Bali banyak, orang Sulawesi juga banyak ke tempat-tempat lain, dan itu perannya cukup besar di dalam memakmurkan sisi-sisi, menyeimbangkan sisi-sisi daerah-daerah itu atau ketimpangan daerah. Tapi pada waktu yang sama semangat atau etos kehidupan Indonesia ketika itu mengarah kepada satu apa yang disebut sebagai materialisme, hedonisme. Karena mencari kerjaan baru, kemudian paradigma hidup sudah mulai bergeser. Dulu itu orang-orang anak soleh, sekarang itu ketika itu sudah mulai pengen jadi insinyur, pengen jadi dokter, kemudian juga pengen celengannya itu ukuran kesuksesan itu umumnya itu sangat pragmatis.
berapa dia punya mobil, rumah semewah apa, berapa tabungannya. Padahal Ini dulu turistik. kalau kita lihat sejarah orang-orang sukses yang kita lihat ya, mereka rata-rata dulu tidurnya pada di masjid. Nah iya, dan karena itu, lihat kan, Dewan Masjid, orang-orang pendiri Dewan Masjid itu prihatin untuk ini. Pak Harto, ini kalau nggak diimbangi dengan kekuatan spiritualisasi baru, dengan melakukan penguatan masjid, itu orang terus akan tertarik pada dunia luar. Nah, DMI dinyatakan berdiri, dan Pak Harto juga membuat yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, membangun masjid-masjid di daerah-daerah transmigrasi juga. Sampai 1000 masjid lebih. 999. Oh, berarti enggak? Nggak sampai 1000 masjid ya. 1000 masjid ya. Sekarang 1000 masjid itu. Dan itu penting, ditambah lagi masjid-masjid lain. Jadi Pak Harto itu amalnya besar-besar sekali itu untuk apa. Dan saya lihat bangunannya sampai Indonesia, saat ini masih kokoh itu, saya lihat iya, di masih beberapa kokoh. daerah. Dan itu diantaranya masukan dari para pendiri Dewan Masjid Indonesia itu. Jadi dalam konteks ini kembali ke pertanyaannya, peran Dewan Masjid itu diantara adalah turut mengisi dalam satu bait lagu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya itu. Dewan Masjid ingin menyeimbangkan bangunlah jiwanya itu. Ya, kita kemarin agak tersentak juga. Sekian pesantren, sekian masjid itu terpapar radikalisme. Tentu saya sebagai generasi yang barangkali sering tidur di masjid itu ya, mungkin Pak Imam juga. Saya kira apakah itu pernyataan-pernyataan itu berdasar gitu menurut pengamatan dari Pak Sekjen? Apapun itu sekarang sebenarnya di dunia Islam pada umumnya itu sudah ada semacam satu koordinasi global mengenai arah bagaimana mengamankan masjid ini. Ini sebenarnya suatu kegagalan saja pola demokrasi setelah usainya Perang Dingin, kemudian runtuhnya Rusia, kemudian juga bangkitnya revolusi Iran. Di situ pemegang champion inilah sebagai demokrasi Amerika, tapi kemudian Amerika yang seharusnya memberikan kemakmuran, mempunyai agenda proyek kemakmuran global, ini malah mengambil pola itu tadi, kekhawatiran akan muntahan dari revolusi Islam Iran itu. Nah itu akhirnya karena terlalu berlebihan, di mana-mana kemudian dibuatlah semacam Afghanistan menjadi tempat yang paling membahayakan, kemudian juga Afghanistan, Pakistan juga, Indonesia itu. Ini semacam tumpahan bubble up ya, semacam itu letupan gelembung-gelembung yang tumpah ke Indonesia. Jadi secara jadi sebagai ini ya, sebagai bagian dari residu. Iya, seperti itu tumpahan. Jadi kita ini kalau masjid sudah berabad-abad, bahkan kemerdekaan Indonesia itu diantaranya itu perjuangan dari para ulama yang berangkat dari masjid juga. Cobalah lihat Bung Tomo, misalnya atau lain Pangeran Diponegoro, atau juga Pak Dirman, kemudian juga Imam Bonjol, Tuanku Imam Bonjol dan seterusnya. Pada waktu itu mereka dianggap radikalis, tapi karena itu memang mereka membela tanahnya. Ya sama juga yang terjadi misalnya George Washington. Dulu dianggap sebagai teroris, tapi akhirnya menjadi presiden pertama di Amerika Serikat setelah kemerdekaan itu. Apa itu karena persepsi saja saya kira ya? Ada kekhawatiran saya rasa memang secara psikologis bahwa revolusi Iran itu akan berdampak pada negara-negara lain. Dan Amerika sebagai pemangku utama itu demokrasi, itu ingin menjaga, sehingga Amerika itu mengkolaborasi berbagai negara pro demokrasi itu untuk melakukan macam-macam ya, demokratisasi. Coba demokratisasi yang berlangsung di Irak itu dipaksakan sampai mengorbankan ribuan orang, menghancurkan negara. Demokratisasi yang ada dimaksudkan di Suriah juga itu. Jadi sebenarnya apa kekhawatiran tentang khalifah lagi? Sebenarnya secara karakteristik Amerika sendiri juga
menerapkan sistem khalifah itu. Dia punya protektorat di berbagai negara itu dan kemudian dikolaborasi. Dan kemudian juga dia punya punya langkah-langkah strategis untuk dia bisa memboikot satu negara kalau nggak ikut dan seterusnya itu. Ya, jadi itu di era khilafah, khalifah itu berlangsung persis itu. Polisi dunia kan, secara bahasa modernnya. Iya, dia berlangsung itu pengawasannya itu sampai rekening juga diawasi. Jadi maksudnya kembali ke pertanyaannya itu bahwa di Indonesia mengenai labeling pesantren-pesantren atau masjid-masjid khususnya masjid yang radikal, Pak JK menjawabnya dengan baik bahwa sebenarnya radikal itu akarnya itu yang harus dicari. Akar pertama itu adalah kemiskinan dan ketidakadilan. Dan Pak JK cepat sekali kan menanggapi. Itu Pak Saf juga begitu, mantan Wakapolri, sekarang juga Wakil Ketua Umum Masjid Indonesia. Jadi Pak Saf itu melihat bahwa masjid itu ya netral dia bangunan dia. Tidak mungkin dia sebut radikal. Dai-dainya itulah yang mungkin, ya toh. Tapi sebut radikal itu awalnya juga ini sebuah bentuk kritik yang berbeda. Kan kita melihat masjid itu, saya rasa di Indonesia 99% barangkali itu wakaf umat ya, 90 atau 90. Iya, ada 90% lah. Saya kira 90% lebih ya. Yang lainnya itu ada yang dibangun pemerintah seperti Masjid Istana, Masjid Istiqlal. Tapi itu pun juga tidak sepenuh-penuhnya karena rakyat juga ikut mengambil peran di situ, pembebasan tanahnya, ada yang mungkin sedekah. Tapi kemudian ada ada suara dari seorang pejabat kita yang seolah-olah masjid itu harus dibatasi, misalnya perannya gitu. Gimana tanggapan sebenarnya masjid ini arti letterleknya itu memang tempat sujud, tempat sholat. Tetapi pengertian sujud itu lantas diartikan sebagai satu kepatuhan karena di antara sujud itu kan paling simbolik itu kan manusia meletakkan, umat beriman itu meletakkan kepalanya di tanah itu. Itu secara simbolik satu ketundukan total pada yang kuasa lah. Nah, dalam konteks ini sebenarnya secara historis Nabi sendiri membangun masjid, masalah Masjid Nabawi itu secara inklusif perannya itu. Ada perannya untuk ibadah, tapi setelah itu salah sholat itu terjadi juga semacam konvensi di antara jamaah itu, ada soal jawab, jadi ada interaksi. Hadis-hadis Nabi itu banyak sekali berasal dari pertemuan antara Nabi di masjid dengan sahabatnya mengenai berbagai persoalan. Misalnya sampai Nabi mengatakan antum a'lamu fi umuri dunyakum, Anda lebih tahu urusan duniamu, karena Nabi ditanya bagaimana urusan pertanian. Itu sangat inklusif. Kemudian karena jumlah jamaah Nabi itu juga termasuk orang-orang yang new convert, artinya itu orang mu'allaf, itu semakin banyak, semakin penuh masjid itu, para sahabat mewakafkan sebagian tanah dan bangunan membangun namanya Sakifah. Ada Sakifah, salah satu yang penting itu Sakifah Bani Sa'adah, itu membahas tentang politik. Jadi di masjid itu politik itu boleh, bebas, tetapi politik di masjid itu bukan politik memecah belah. Bukan politik subversi. Jadi ini juga bahkan kalau nggak salah, kalau nggak salah dekat Masjid Nabawi itu masih ada Sakifah yang tersisa ya, itu yang di situ kemudian Sayyidina Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah dan sebagainya. Itu ada di Sakifah Bani Sa'adah. Dan itu urusan politik. Ada beberapa Safi, ada misalnya Sakifah Abdurrahman bin Auf, itu urusan bisnis. Bagaimana masyarakat diajari berbisnis, berusaha, kreatif begitu. Kemudian juga Sakifah Labid Al-Ansori misalnya, itu membicarakan tentang pemberantasan buta huruf, mengajari ibadah yang benar. Nanti begitu sholat jamaah bersama Nabi itu, Nabi nengok ke belakang setelah salam, setelah doa itu,
terjadi dialog. Terus itu tantangannya ini, Pak Sekjen, saya melihat sekarang masjid ini kan luar biasa bagus-bagus. Sampai di kampung-kampung kecil itu berlomba-lomba masjidnya bagus-bagusan. Saling berlomba-lomba bagusin masjidnya, gitu kan? Antara kampung yang satu dengan kampung yang lain. Tetapi yang kita miris itu kadang-kadang mereka miskin dengan kemakmuran, miskin program. Apa yang dilakukan DMI untuk menjawab tantangan ini, Pak? Di antara maksud Muktamirin waktu memilih Pak JK itu, karena Pak JK itu sangat kreatif dan juga terjun langsung di bidang dunia usaha, pelaku usaha juga. Beliau tokoh masyarakat, juga tokoh nasional. Dan Pak JK dipilih itu untuk menambah kekuatan masjid menuju kemakmuran. Maka kemudian Pak JK bersedia dan mencanangkan tagarnya itu memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Jadi Dewan Masjid pada saat ini di era Pak JK juga banyak MOU kerjasama dengan atau kemitraan dengan berbagai lembaga baik pemerintah maupun swasta mengarah pada bagaimana masjid bukan saja tempat untuk sholat, tapi bagaimana itu menjadi pusat masyarakat, bahkan sebagai satu untuk lahirnya masyarakat masyarakat Bazari itu masyarakat yang juga memang seperti pasar biasa tradisional begitu. Saya melihat itu terjadi di Masjid Jogokarian di Jogja. Itu hidup sekali. Ya, di Jogokarian itu termasuk masjid yang sangat kreatif di dalam pengelolaan dan seharusnya memang begitu, bahkan ini bisa ditingkatkan lagi. Saya sendiri juga beberapa teman melatih manajemen masjid. Manajemen atau idarah masjid itu memang masjid itu sangat potensial untuk menjadi pusat pengembangan masyarakat, pengembangan ekonomi masyarakat. Ya misalnya saja sekarang di MI telah dulu juga pernah MOU dengan Asbisindo, Asosiasi Bank-Bank Syariah Indonesia, kemarin juga dengan BSI. Maksudnya itu supaya masyarakat itu mendapat konsultasi tentang ekonomi perbankan, mulai dari soal ekonomi mikro dan sebagainya, usaha kecil sampai usaha besar sekalipun. Nanti masjid itu juga lanskapnya dirancang bisa berkembang, bukan hanya masjid, serambi dan MCK, tempat mandi, cuci dan BAB atau buang air misalnya kecil. Nah, tapi juga ada semacam mungkin ruang-ruang konsultasi perbankan. Adalah mungkin masjid tertentu bahkan berkantor di masjid itu. Nah ini masjid paripurna lah ya. Dan itu yang akan kita kembangkan. Harapan ke depan, harapan ke depan masjid-masjid di Indonesia yang harapan DMI dalam hal ini masjid yang paripurna itu seperti apa? Iya, saya kira masjid yang paripurna itu adalah seperti dalam doa setiap orang yang ke masjid, Rabbana atina fid dunya hasanah, dunianya makmur, akhiratnya yang makbul, seperti itu. Dan karena itu jangan setelah gembira ke masjid keluar menjadi kesedihan. Dia harus gembira juga. Jadi seperti undangan Allah, kalau itu fantasiru fil ard, setelah sholat segeralah keluar dan mencari kehidupan dan sebagainya. Dalam konteks ini Masjid Paripurna nantinya akan terwujud, dan itu insya Allah akan terwujud dengan benar, dan itu membuktikan bahwa masjid menjadi mitra negara, mitra pemerintah juga. Dan karena jumlahnya juga besar, dan ini yang terdaftar di Dewan Masjid Indonesia sekarang ongoing proses, masih berproses langsung karena juga tidak ada data akurat. Artinya udah terdata. Yang sudah tertata. Sudah ada yang tertata mulai, tapi belum tuntas. Ada berapa juta masjid? Enggak pakai jutaan. Jutaan. Tapi ada beberapa. Di Masjid DKI ini ada 4.500 masjid. DKI saja. DKI saja. Itu masjid aja. Tidak dengan musola. Musola ada lagi nanti. Iya toh. Musola ada lagi. Itu di bawah naungan DMI juga musola itu. Apa lain lagi?
Iya, ini kerjasama dengan misalnya sekarang itu yang dibina oleh DMI DKI dan kemudian juga bermitra dengan pemerintah Provinsi DKI itu untuk misalnya ya BAUTI, dana bantuan untuk program-program kemasjidan itu, operasional kemasjidan itu lewat DMI juga. Dan itu terus bertambah. Ya mestinya semua wilayah di Indonesia begitu ya, seperti DKI itu mestinya kan. Seperti DKI ini saja, Dewan Masjid Indonesia itu tidak kurang dari tahun ini rancangannya tidak kurang dari 200 miliar. Untuk DKI saja. Untuk DKI. Saya kira akan makmur masjid-masjid kita ya kalau seandainya itu dilakukan di seluruh pelosok. Nggak tahu apakah masjid di Menteng ini sudah masuk, belum didaftar di situ. Kalau itu didaftarkan ya nanti Nah, terus ini Pak Sekjen, kadang ada membangun masjid tapi kemudian minta-minta di jalan jejaring ikan itu itu kadang-kadang agak sedikit mengganggu gitu di perjalanan orang dan sebagainya, terus dipasang. Sejauh ini himbauan apa yang kan mereka kan juga swadaya swakelola kan, kita kan juga untuk mengatakan jangan kan juga nggak mungkin juga gitu kan. Jadi kebutuhan masyarakat ini Islam dan itu semakin banyak, termasuk khususnya menyangkut masjid. Berbagai kelompok masyarakat juga ingin membangun masjid. Itu kita maklumi. Itu semangat religiositasnya berarti naik. Dan kemudian negara memang tidak memungkinkan untuk mengikut-ikut itu. Terus karena itu swadaya itu macam-macam caranya, termasuk cara mencari di pinggir-pinggir jalan. Meskipun demikian, cara yang meminta di pinggir jalan itu Dewan Masjid Indonesia menghimbau tidak dilakukan. Tapi ini memang masyarakat tentu ingin beramal juga masyarakat. Tapi Dewan Masjid tidak menganjurkan itu. Ya paling tidak husnudon kita kalau misalnya kita di jalan kemudian ada yang minta-minta, kan itu kan memudahkan kita untuk beramal juga. Iya, masyarakat juga ingin beramal. Cuman buka pintu jendela kaca mobil tidak perlu lagi ke panitia. Masjid Pantura itu banyak yang dibangun yang jumlahnya ratusan itu dari cara di pinggir jalan itu dan juga tempat lain. Meskipun demikian, karena DMI juga itu tidak menganjurkan atau tidak dianjurkan, DMI juga sedang merancang satu program namanya Masjid Membangun Masjid. Masjid Membantu Masjid. Itu nanti ada dana yang mungkin masuk dikolek dari masjid-masjid Indonesia, yang kuat itu membantu yang lemah nanti wujudnya. Itu mudah-mudahan ini sedang dirancang lah. Sehingga nanti itu juga mengurangi fenomena orang-orang di jalan dengan membantu dengan minta bantuan itu. Ini juga sekaligus menjaga marwah juga. Kan program utama masjid kan juga kalau kita sekilas baca di visi misinya kan mencerdaskan, meningkatkan iman dan ketakwaan kan itu kan. Betul. Bagaimana mendidik masyarakat menjadi berakhlakul karimah kan gitu. Nah, saya kira sebagai closing statement Pak Sekjen, kira-kira harapan Dewan Masjid Indonesia terhadap masjid-masjid di di seluruh Indonesia ataupun cita-cita yang ingin dibangun itu apa kira-kira yang satu, saya kira semua masjid tentulah ingin juga membangun kehidupan hubungan keagamaan yang baik di antara masyarakat dan khususnya kelanjutan kelangsungan negara NKRI itu juga. Secara internal tentu saja adalah membicarakan tentang penguatan umat dan khusus masjid ingin juga memperkuat peran masjid dalam masyarakat dan bangsa ini. Karena apa? Masjid ini juga memiliki subkultur dia. Subkultur itu yang nggak bisa dimasukin oleh keinginan luar. Ya kan, bagaimana misalnya orang berdoa di masjid itu kan sebuah subkultur. Meskipun bahkan ada yang mengatakan
masjid ini radikal. Doanya mereka itu tidak ada yang mendoakan pimpinan kita masuk neraka, itu nggak ada. Mesti doanya itu berilah pimpinan kita, pimpinan yang ditunjukin, kuat, kemudian ciptakan adil makmur. Selalu begitu. Itu artinya doa yang baik untuk para pemimpin itu. Ya kan, tidak ada yang doanya itu lantas kemudian kerusakan untuk ini, berikan azab pada nggak ada. Dan ini saya kira yang harus juga ditimbang berat kehidupan. Dan Pak JK sebagai ketua umum kan beliau orang yang sangat cinta damai kan nggak mungkin membawa DMI ini kepada masjid yang Pak JK mengambil peran radikal gitu kan, peran damai atau pendamai di atau peace making pembuatan perdamaian di beberapa kasus Aceh, di Malino, itu kan termasuk di Helsinki ya. Itu adalah Aceh. Poso, Malino, itu juga Masa Maluku, gitu. Kesimpulannya itu dari Pak JK itu bahkan kalau satu tempat itu ada kemiskinan dan pada waktu yang sama ada ketidakadilan, itu pasti konflik. Jadi kalau soal ketidakadilan di Timur Tengah itu banyak nggak adil. Misalnya pangeran-pangeran itu hartanya triliunan, rakyatnya biasa, itu tidak adil. Tetapi karena semuanya itu nggak bayar, rumah sakit nggak bayar, sekolah nggak bayar, apa kesehatan nggak bayar, dijamin, ya nggak ada konflik. Ada konflik setelah dimasuki orang-orang luar, dia berubah. Aslinya tidak ada konflik. Yang memprovokasi ya. Ada yang memprovokasi, ya begitu. Oke. Mudah-mudahan podcast kita kali ini memberikan manfaat banyak buat umat Islam khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya. Kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, iman seseorang itu katanya akan tumbuh di masjid dan hilang di pasar. Jadi tapi percayalah bahwa Dewan Masjid Indonesia ini adalah sebuah organisasi yang cukup lama berkontemplasi di negeri ini. Saya kira Dewan Masjid Indonesia adalah sebuah karakter yang membangun bangsa Indonesia ke depan untuk menjadi bangsa yang cerdas, beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah. Karena seperti yang disampaikan di dalam surat At-Taubah, bahwa hanya orang-orang yang beriman yang dia membangun dan memakmurkan masjid. Salam Indonesia Raya, salam Presidensial Institute. Hadana wa iyyakum asma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.